Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau dengan Prodi Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Kesehatan Ternak. Di babnya di EDS, Egg Drop Syndrome 1976 atau EDS 76. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari penyakit ini? Karena ini bahayanya, karena dia ketika kita sudah vaksin Marek, vaksin IB, udah AE dan ND, kita masih terkena penyakitnya. Nah, itu kita harus hati-hati kalau itu adalah EDS. Jadi berbeda dengan adenovirus yang lain karena bisa mengaglutinasi eritrosit. Sel eritrosit, sel darah merah unggas itu bisa diaglutinasi sama EDS. Itu bahayanya juga dari EDS. Untuk etiologinya, adenovirus dari famili Adenoviridae mengaglutinasi eritrosit unggas, ayam, itik, kalkun. Dugaannya dari itik, di adenovirus itik. Untuk untaiannya dia sistem dsDNA atau untai ganda. Bentukannya icosahedral, ukurannya 70 sampai 100 nanometer. Nah, ini bentukan virusnya. Untuk sifat alami agen, tahan terhadap ether, kloroform, tahan juga pada pH 3 sampai 10. Jadi asam kuat dan basa kuat, dia kuat. Serta suhu 4 sampai 50 derajat. Jadi panjang, tinggi banget ya rentangnya untuk derajat Celciusnya. Inaktif mulai suhu 60 yang selama 30 menit. Kalau yang di 56 derajat Celcius tahan sampai 3 jam. Tahan juga formaldehid atau formalin yang larutannya 0,5%. Itu harus hati-hati karena virus ini masih tahan. Pertemuan virus ada cytopatogenic effect, jadi cytopathogen effect. Jadi ada perubahan struktur ketika dia melakukan infeksi pada struktur bagian tubuh inangnya. Jadi ada kerusakan. Nah, itu adalah cytopatogenic effect atau CPE. Spesies rentan unggas biasa di ayam, itik, kalkun, dan angsa. Kalau untuk yang ayam petelur yang dewasa di umur 26 sampai 55 minggu bisa tertular penyakit ini. Nah, untuk yang spesifik, telur yang putih biasanya lebih tahan dibandingkan telur yang berwarna coklat. Jadi lebih cepat tertular kalau untuk ayamnya yang memiliki telur berwarna coklat. Pengaruh lingkungan berbeda dengan yang lain. Ini musim hujan atau musim kering tidak memiliki pengaruh yang langsung. Kenapa? Karena biasanya cuman karena faktor stres, antibodi turun, nah EDS-nya muncul. Nah, untuk komposisi kandungan gizinya mempengaruhi produksi telurnya juga. Ketika sudah ini bisa menyebabkan antibodi yang bagus dari kandungan gizi, itu juga memproduksi susunya tinggi. Kalau rendah, nah itu kemungkinan bisa masuk penyakit EDS ini. Untuk sifat penyakitnya dari virus ini, titernya rendah pada nasal dari mukosa nasal.
nanti hingga akhirnya terjadi viremia, jadi ada terjadi udim juga nanti di bagian viremianya. Virus akan replikasi lanjut ke jaringan limfoid yang bahaya, jaringan limfoid. Jadi yang biasanya bertanggung jawab terjadinya bagian organ tubuh yang bertanggung jawab melawan. Jadi dianya yang termasuk yang antibody pertama, limfoid itu, nah itu diserang sama virus ini. Kemudian baru lanjut ke oviduct. Nah, setelah sampai di oviduct, dia menginfeksi. Nah, itu baru dia nanti menyebabkan perubahan pada kerabang telur. Nah, untuk sekresi cairan itu bisa dari putih telurnya yang mengandung virus, yaitu bisa mengkontaminasi pembentukan telurnya nanti. Jadi dia ada di bagian putih telurnya. Nah, kalau yang bahayanya ayam ini bisa memasukkan ke dalam telur virus itu ada dalam telur, sehingga ketika masuk dalam telurnya ada sekresi ke antibodi bangun. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika aktif antibodi terbentuk, itu ayam posisi sudah tidak bertelur. Jadi ketika bertelur ada di sel putih di cairan yang bagian putih telurnya itu kan ada virusnya. Ketahuan sama antibodi tubuh. Nah, posisi telurnya sudah terbentuk, diturunkan antibodinya hidup. Jadi terlambat. Nah, ketika posisi tidak ada telur lagi, antibodi turun. Nah, pas waktu pembuatan telur kembali, selanjutnya, antibodi ini nggak tahu karena di dalamnya itu tidak diketahui adanya virus. Nah, virus masuk, ketahuan oleh antibodi, tapi kerabang sudah tertutup. Nah, itu akhirnya siklus berulang yang menyebabkan nanti kita perhatikan juga ada penyebaran secara vertikal dari induk ke anak melalui telur ini, infeksi di telurnya. Nah, cara penularan bisa vertikal melalui telur dari induk ke anaknya. Penularan secara horizontal lambat biasanya. Penyebaran melalui sekresi trakea, bisa kontam dari makanan, minuman, dan semen. Gejala klinisnya biasanya di umur 25-35 minggu. Untuk ayam petelur itu produksi telurnya menurun sampai dengan kualitasnya yang jelek. Kualitas telur yang jelek yang seperti apa? Jadi hilang sampai berkurangnya warna kulit telurnya, jadi warnanya jadi berkurang. Kemudian kulit telurnya lunak, tipis, bahkan ada yang tanpa kulit, menjadi tidak beraturan bentukannya, dan ukuran telurnya menyusut menjadi kecil. Nah, kalau ayam yang terserang sebelum dewasa kelamin, atau yang sebelum 16 minggu, di bawah 14 minggu, nah itu nanti ke depannya itu tidak bakal mencapai produksi telur yang optimal atau peak performance dari produksi telurnya. Untuk patologinya, kita histopat, kita bisa lihat dari oviduct dan uterusnya. Ada degenerasi dan desquamasi pada sel epitel, atrofi pada uterine glandulanya, glandula uterina. Jadi ada atrofi di situ, tidak jadi pertumbuhan lagi, atrofi. Ada infiltrasi heterofil, limfosit, dan plasmasit di posisi di oviduct dan di uterusnya. Nah, untuk intranuclear inclusion bodies itu
kita temukan pada bagian epitel dari uterus, di bagian isthmus dan daerah vagina dari unggas. Ini kita perhatikan bentukan-bentukan dari telurnya yang bentukannya tidak beraturan, kadang-kadang malah tidak ada kulitnya. Jadi kulitnya bentukannya putih, yaitu semakin mengecil, menyusut, bentukannya tidak beraturan. Untuk diagnosa biasa kita gunakan gejala klinis, kemudian patologi anatominya, lalu kita periksa di lab. Untuk identifikasi bisa gunakan HI karena tadi dianya bisa mengikat eritrosit. Kemudian FHT, ada AGP dan FN. Itu identifikasi virusnya. Untuk diagnosa banding EDS ini yang penting adalah hati-hati dengan penyakit ND dan IB, karena ND dan IB juga berhubungan dengan bagian ovarium dan uterus. Tapi yang paling penting itu dibentukan telurnya nanti juga, hati-hati. Jadi diagnosa bandingnya harus diperhatikan. Nah, kalau untuk penurunan produksi telur yang lembek, hati-hati dengan Newcastle disease. Kalau untuk ukuran telur yang kecil dan bentukan abnormal atau pengapuran kerabang tidak rata, jadi pengapuran kerabangnya ada yang keras, ada yang tipis, itu bisa dikelirukan juga dengan IB atau infectious bronchitis. Pengambilan dan pengiriman spesimen, kalau itu kita bisa gunakan swab trakea, kloaka, dan feses. Kalau sudah kita bedah bangkai atau di nekropsi, kita ambil usus di bagian duodenum sama jejunum, seka tonsilnya, kemudian ada ginjal, trakea, faring, oviduct, uterus, tuba fallopiae, bisa juga hepar atau hati, sama darah. Dalam heparin ya kita kirim posisi segar, bisa ditambahin NaCl fisiologis, kemudian kita taruh di es batu. Untuk pengujian antibodi kita gunakan serum ayam. Jadi kita ambil darah dan kita diamkan, plasma akan turun ke bawah dan yang mengapung di atas itu serumnya, itu yang kita ambil untuk pengujian antibodi. Pemeriksaan histopatologi, jadi kalau yang sudah posisi mati dan kita mau lihat, kita bikin preparat ulasnya, kemudian atau kita bikin bentukan preparat HE-nya, itu kita fiksasi dengan formalin 10%. Pencegahan vaksinasi menjelang produksi. Jadi 3-4 minggu sebelum bertelur yang pertama, bisa 14 atau 16, jadi 3 minggu sebelumnya. Jadi di 11 hari. Itu divaksin dulu. Nah, dapat ditularkan secara vertikal, jadi harus ketika di pembibitan harus bebas dari penyakit EDS ini. Selesai.